di alas paling bawah, yaitu di atas, dari hasil endapan kotoran kerbau teman-teman ya, yang sudah kering dan ini alhamdulillah sudah berbuah. Kemarin buahnya ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial Farm teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membuat pot untuk bibit jambu kristal kita teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus melubangi ember catnya terlebih dahulu, karena nanti supaya ketika ada hujan ataupun kita siram, si airnya tidak tergenang di sini teman-teman ya, karena itu akan membuat akarnya busuk. Yuk kita mulai. Nah, jadi setelah kita lubangi teman-teman, si potnya ini kita kasih batu untuk menopang keramik di dalamnya. Nah, jadi sistemnya akan seperti ini teman-teman. Ini bertujuan agar air tetap turun dan juga untuk menjaga akarnya tidak sampai keluar-luar teman-teman ya. Dan kemudian ditambahkan sabut di alas paling bawah, yaitu di atas keramik ini. Tujuannya agar si sabutnya ini bisa menyimpan air lebih banyak, karena sifat dari sabut itu bisa menyerap air. Nah, sebenarnya bisa menggunakan kokopit, tetapi kalau misalkan yang paling bagus itu memakai sabut yang masih utuh seperti ini ya, karena kalau dalam bentuk kokopit biasanya sudah menjadi bubuk teman-teman. Kalau ini masih utuh ya. Nah, ini jambunya teman-teman, jambu kristal, dan ini alhamdulillah sudah berbuah. Kemarin buahnya ada 3, tetapi karena dibawa di motor, buahnya kemarin ada yang jatuh 2 teman-teman. Tetapi kalau misalkan sudah kita pindahkan, dia nanti akan berbuah banyak, tinggal dirawat setiap hari, insya Allah buahnya akan banyak. Wah, daunnya juga segar tuh teman-teman. Tinggal tambahkan media tanam. Nah, untuk medianya sendiri kita menggunakan tanah dari hasil endapan kotoran kerbau teman-teman ya, yang sudah kering dan juga sudah memiliki tekstur seperti ini, dan juga ditambah arang sekam. Nah, tujuannya agar tanahnya selalu lembab tetapi tidak becek. Untuk perbandingannya itu 2:1 ya. Nah, kalau misalkan media tanahnya ini belum dicampur dengan kotoran hewan ternak, itu biasanya perbandingannya 1:1:1. Nah, contohnya kita menggunakan tanah, perbandingannya 1 ember tanah, 1 ember kotoran kambing, dan 1 ember arang sekam. Nah, kalau ini kan sudah kita sudah bercampur dengan kotoran kerbau. Jadi perbandingannya ini 2, ini 1.
Nah, selain bibit jambu kristal, kita juga kemarin beli bibit pete teman-teman. Nah, ini juga pete tabu lampot. Bukan ya, jadi ini harus di kebun teman-teman. Karena pohon pete itu harus besar, supaya sekali berbuah itu bisa sampai 1 mobil pick up penghasilannya. Nah, jadi ini salah satu investasi jangka panjang juga. Setelah kemarin kita tanam kelapa, petai juga sama. Ini bisa ditanam di kebun ataupun di sawah. Dan penghasilannya itu rutin tiap tahun. Kalau sudah usianya itu 5 tahun lah, itu sudah bisa produktif. Oke, selanjutnya kita lakukan pemindahan nih. Kita buka dulu plastiknya. Nah, akarnya sudah bagus ya, sudah penuh sekali tuh. Jadi ketika dipindahkan dia akan langsung merambat. Tapi ini pakai sekam mentah ya. Jadi ini penyemaian awalnya menggunakan sekam mentah teman-teman. Tetapi karena mungkin tanamannya bagus, jadi dia tidak kepanasan. Biasanya kalau pakai sekam mentah, ada tanaman yang bisa menyesuaikan, tetapi ada juga yang kepanasan ya akarnya. Tapi ini bagus. Nah, sekarang kita tinggal kubur. Nah, selanjutnya kita lakukan penyiraman supaya si jambunya ini segar, serta untuk memadatkan medianya. Nah, jadi supaya rongganya tidak terlalu banyak ya, dan juga si akarnya cepat untuk bercabang. Nah, setelah proses ini kita tunggu sampai dengan 7 hari. Nah, barulah setelah 7 hari itu kita lakukan pemupukan. Jadi kalau misalkan baru dipindah tanam seperti ini, itu jangan kita lakukan pemupukan. Nanti si jambunya ini akan kaget teman-teman, dan yang ada nanti malah mati ya. Jadi biarkan dia menyesuaikan dengan media tanam baru, kemudian menyesuaikan juga dengan cuaca dan iklim yang ada di sekitar rumah. Nah, barulah setelah itu kita pupuk. Nah, kalau ini biarkan dia menyesuaikan dulu. Ya, alhamdulillah sudah beres teman-teman ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tinggal dirawat, diberikan pupuk, kemudian disiram. Nah, untuk harganya sendiri ini murah ya, hanya 30.000 saja. Banyak kok di tempat-tempat penjualan bibit. Di sana biasanya sekitaran segitu harganya. Ya paling mahal juga mungkin 50.000.
Nah, dan ini tuh sudah siap berbuah. Oke, jadi jika kita simpan di atas dak rumah seperti ini teman-teman ya, itu biasanya suhu lebih tinggi. Nah, dan menyebabkan media ini cepat sekali kering. Tetapi karena tadi kita simpan sabut di bawah sini, nah itu bisa mencegah hal tersebut. Jadi si sabut itu bisa menyimpan air lebih banyak dan juga lebih lama, tetapi tidak membuat akar dari jambu ini itu busuk ya. Jadi itulah fungsinya kita menyimpan sabut di bawah sini. Nah, itu juga bisa diaplikasikan di tabu lampot lain, ataupun di misalkan kita menyimpannya di teras rumah ataupun di mana saja. Sabut itu fleksibel ya, bisa diaplikasikan di mana saja. Tapi kalau untuk di atas dak seperti ini, fungsinya itu sangat terasa teman-teman. Oke, cukup sekian videonya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi tentang cara menanam buah tabu lampot. Semoga membantu. Jangan lupa dibagikan apabila bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.